Shalom, selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian. Berjumpa kembali dengan Renungan Sabtu pagi hari ini. Melanjutkan apa yang menjadi tema kita untuk mengenal sosok-sosok di dalam Alkitab, tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang sepertinya mungkin jarang sekali kita kupas ya. Saat ini kita akan mengenal sosok yang bernama Kaleb bin Yefune. Untuk itu, mari kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan untuk nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami akan mendalami firman-Mu, kami akan mengenal sosok Kaleb. Di dalam firman-Mu ini ya Tuhan, biarlah Engkau mencurahkan kami Roh Kudus, agar melaluinya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan ambil yaitu dari Bilangan pasal 32 ayat yang ke-12. Demikian. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas dan Yosua bin Nun, sebab mereka mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, siapa sosok Kaleb ini? Dia adalah merupakan bagian dari 12 orang pengintai yang ketika itu diutus oleh Musa untuk melihat lebih jauh tanah perjanjian itu seperti apa, situasi dan kondisinya. Dalam proses pengintaian itu, 10 orang menyampaikan hal-hal yang membuat bangsa Israel menjadi pesimis. Bangsa Israel menjadi gentar, takut dengan gambaran bahwasanya orang-orang yang tinggal di tanah perjanjian itu orangnya seperti raksasa yang tinggi besar dan punya kekuatan yang tidak mudah untuk dikalahkan. Dan juga tempatnya tidak baik-baik amat, kira-kira begitu ya. Nah, tapi rupa-rupanya ada 2 orang yang menyampaikan hal yang berbeda. Dia adalah Yosua bin Nun dan satu lagi adalah Kaleb bin Yefune. Kalau Yosua tentu kita mengenal sebagai sosok yang memang dipilih oleh Musa untuk meneruskan memasuki tanah perjanjian. Nah, sedangkan Kaleb ini sendiri, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang dia tidak dipilih untuk memimpin masuknya bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian ini, tetapi sosok ini juga merupakan sosok yang berperan penting, yang memberikan motivasi, dorongan, semangat, keyakinan bahwa bangsa Israel akan memasuki kota perjanjian yang berlimpah susu madu, yang keadaannya tentu jauh lebih baik dan situasinya menjanjikan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bacaan firman Tuhan kita tadi disebutkan bahwa sosok Yosua dan Kaleb ini adalah sosok yang setia di dalam mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mendalami apa sih yang dikerjakan, apa sih yang dilakukan oleh Kaleb ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bahasa kita pada saat ini saya mencoba untuk dari beberapa buku sumber menggali tentang sosok Kaleb ini. Ya, pertama, saudara-saudara, di sini Kaleb bin Yefune ini disebutkan memang dia memang bukan keturunan asli dari orang-orang Ibrani, gitu ya. Jadi dia bukan keturunan orang Ibrani asli, tetapi ini Kaleb ini adalah merupakan bagian dari mereka yang memang masuk menjadi suku Yehuda. Nah, yang di kemudian hari ini, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keturunan keluarga Kaleb ini diperkirakan bahwa mereka adalah merupakan orang-orang Goyim. Ya, orang-orang yang memang non-Ibrani yang menjadi tawanan di Mesir akibat perang, yang kemudian mereka pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka bersama-sama ikut keluar, eksodus ya dari Mesir, dan ikut rombongan menuju ke tanah perjanjian. Nah, saudara-saudara, arti nama Kaleb itu sendiri di dalam bahasa Ibraninya itu berarti
gagah, berarti berani, sosok yang bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang besar. Itu dari kata Kaleb. Nah, kemudian juga ada di dalam bahasa Ibrani yang hampir sinonim dengan kata Kaleb ini, yaitu dari kata Caleb. Ya, Caleb ini artinya adalah anjing. Ya. Nah, saudara-saudara, di sini kita tahu bahwa anjing ini memiliki karakter yang baik. Dia setia kepada tuannya, dan karakter inilah yang kemudian dinampakkan di dalam karakter dari Kaleb bin Yefune ini. Nah, jadi memang penyebutan ataupun nama Kaleb ini sendiri memiliki arti bahwa dia adalah sosok yang setia, sosok yang gagah, sosok yang berani, dan kemudian dia orang yang bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang besar. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat gambaran Kaleb ini di dalam Yosua pasal yang ke-14, bahkan di situ digambarkan ulasan tentang masa muda dari Kaleb itu sendiri. Nah, Kaleb ini, saudara-saudara, adalah sosok ketika masa mudanya, sosok yang memang sangat cekatan, memiliki kekuatan yang besar. Dia juga merupakan sosok yang memiliki peran yang sangat penting tadi, menjadi bagian dari orang-orang yang diutus oleh Musa untuk menjadi pengintai di tanah perjanjian. Nah, saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana kemudian sosok Kaleb ini juga ternyata dia merupakan sosok yang bukan hanya setia taat kepada Tuhan sejak mudanya, tetapi juga pada masa tuanya. Jadi hampir kemudian pada waktu itu dia sampai berusia 85 tahun. Jadi dalam Yosua yang 14 itu digambarkan bahwa sampai usia 85 tahun, artinya sampai masa tua pun juga dia adalah tetap tidak berubah menjadi sosok yang setia, sosok yang taat kepada Tuhan, sosok yang berkomitmen teguh di dalam melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, sehingga Tuhan berkenan kepadanya. Bahkan digambarkan bukan hanya Kaleb saja, tetapi keturunan-keturunannya pun kemudian diberkati Tuhan untuk kemudian memiliki tanah pusaka di tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi berkaitan dengan hal ini kita bisa melihat sosok Kaleb yang merupakan sosok yang dengan sepenuh hati dia mengikut Tuhan. Nah, kita perlu belajar dari Kaleb dalam konteks kehidupan kita pada saat ini. Dia berani mengambil tantangan, dia berani untuk mengambil sikap yang berbeda. Dari 12 pengintai, 10 orang memberikan gambaran yang negatif, tetapi dia memilih untuk punya sikap pandangan yang berbeda bersama dengan Yosua yang menggambarkan sisi optimisme, sisi yang positif berkaitan dengan tanah perjanjian sebagai tanah yang memang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Itu adalah tanah yang memang berlimpah dengan susu madu, tanah yang menjanjikan, tanah yang menjadi berkat bagi mereka. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah juga dalam kehidupan kita. Ketika tantangan dalam kehidupan kita itu begitu banyak, mungkin ketika banyak orang menjadi pesimis dalam menjalani kehidupan ini, di sini kita tetap harus memiliki sikap seperti Kaleb dan Yosua, memiliki sikap iman yang kuat, yang teguh kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya, yakin bahwa rencana Tuhan itu baik dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kita saat ini. Ketika ada di antara kita yang saat ini sedang bergumul, yang saat ini sedang dalam situasi yang sulit, baik dalam usaha, dalam kehidupan, dalam berbagai hal dalam kehidupan kita saat ini, tetap kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu memiliki pikiran yang positif, yaitu percaya dan yakin bahwa Allah punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Allah tidak akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Seperti Kaleb, kiranya kita pun juga memiliki iman yang sepenuh hati mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan untuk kami saat ini boleh melihat sosok Kaleb bin Yefune
Terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar agar kiranya kami juga memiliki sikap iman yang kuat seperti Kaleb. Kiranya kami juga sepenuh hati di dalam mengikut Tuhan di dalam kehidupan ini. Sekalipun tantangan, pergumulan kami hadapi saat ini ya Tuhan, tetap kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama kami dan Tuhan selalu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan kuasa Roh Kudus yang akan meneguhkan dan menguatkan kami, agar kiranya kami juga dapat menjadi seperti Kaleb. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, berkati aktivitas kami hari ini, berkati keluarga kami, pekerjaan kami, dan juga gereja kami, bahkan juga kehidupan bangsa dan negara kami ini. Dan khususnya juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kasih kami yang sedang sakit dalam pergumulan secara khusus. Biarlah kiranya Tuhan Kau hadir bersama dengan mereka, teguhkan dan kuatkan mereka. Biarlah mereka juga boleh memiliki sikap iman seperti Kaleb, meyakini rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan mereka, dan tetap sepenuh hati terus mengikut Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa permohonan kami yang kami haturkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan dalam kehidupan kami. Amin. Demikian Bapak Ibu dan Saudara, anak-anakku sekalian, renungan Sabtu pagi hari ini, belajar dari Kaleb untuk menjadi pribadi yang sepenuh hati kita mengikut Tuhan.